Shalom semuanya, baik kalau Bapak Ibu itu senang sekali dengan sebuah judul khotbah. Saya ingin menyampaikan dengan satu tema, yaitu kebahagiaan hidup di masa tua. Kebahagiaan hidup di masa tua. Seringkali dalam kehidupan kita ini berjalan terus, silih berganti. Tahun berganti tahun, bulan berganti bulan, hari pun berganti hari. Tahu nggak sih Bapak Ibu pernah merenungkan nggak arti kehidupan ini? Kalau kita sudah lanjut usia, pernahkah Bapak Ibu itu merenungkan apakah arti hidup kita selama dalam dunia ini? Coba renungkan sebentar, 1-2 menit ke depan. Apakah kita itu betul-betul di kebahagiaan hidup di masa tua itu betul-betul menyenangkan hati Tuhan? Coba kita renungkan baik-baik, 1-2 menit ke depan. Setelah kita merenungkan hal-hal ini, ya, kita itu bisa mencari sebuah kehidupan yang bahagia bila kita itu berjumpa dengan Tuhan dan memiliki hidup yang bijaksana di dalam setiap aspek kehidupan kita melalui sikap hati. Melalui sikap hati, kita dapat mencerminkan budaya surga di dalam setiap aspek kehidupan kita. Karena Tuhan itu ingin bahwa kebahagiaan hidup di masa tua itu ingin melekat kepada Tuhan, senantiasa melekat kepada pokok anggur kehidupan yang benar di mata Tuhan. Kebahagiaan hidup di masa tua itu menjalin sebuah hubungan yang intim dengan Tuhan, berkomunikasi 24 jam non-stop dalam hadirat Tuhan. Itulah sebabnya dalam hidup kita sehari-hari, apalagi usia-usia lanjut, usia-usia itu harus mempunyai hikmat di dalam setiap aspek kehidupan kita, dan juga mempunyai perspektif pandangan bahwa hidupku di sisa-sisa akhir untuk kebahagiaan Tuhan. Makanya dalam hidup ini kita harus mau berjuang. Makanya dalam hidup ini kita harus berjuang sama-sama sisa hari-hari kita untuk menyenangkan hati Tuhan. Karena 70-80 tahun itu cuman mengerjakan sesuatu yang bernilai untuk kekekalan kelak kemudian hari. Kita itu ingin bahwa kita mempunyai hidup yang bahagia di masa tua. Karena apa? Sisi perspektif kita. Yuk sama-sama kita gunakan perspektif kita, mindset kita semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Dalam hidup ini kita itu sering sekali memiliki sebuah hidup yang terus berjalan silih berganti. Banyak masalah dalam kehidupan kita, tetapi dalam kehidupan ini kita harus mempunyai hikmat supaya kamu itu bisa mencapai sebuah kehidupan kebahagiaan di masa tua. Yuk sama-sama baca dulu di dalam Amsal 9 di Amsal 6 dulu ya. Di ayat yang ke 18 dulu. Hati yang membuat rencana-rencana jahat, kaki itu segera lari menuju kejahatan. Seorang saksi pendusta menyerbukan kebohongan.
dan yang menimbulkan pertengkaran, saudara. Kalau hidupmu itu senantiasa diracuni oleh hal-hal yang buruk, maka kebahagiaan masa tuamu itu menjadi berantakan. Gitu. Terus kita baca lagi di dalam Amsal 9 ayat yang ke 10. Dikatakan demikian bahwa permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Permulaan hikmat itu adalah satu ungkapan bahwa kita harus di masa tua harus takut akan Tuhan. Harus takut Tuhan kenapa? Karena hikmat adalah sebuah ungkapan rasa syukur kita atas hidup yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita untuk sama-sama memperoleh hidup yang takut akan Tuhan, mengenal pribadinya yang Maha Kudus. Gitu loh. Kalau hidupmu itu sembrono di masa tua, maka hikmat itu tidak akan berjalan seturut apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupanmu. Gitu loh. Apakah Bapak Ibu Saudara mau hidupnya bahagia di masa tua? Coba renungkan itu baik-baik. Karena apa? Oleh aku umurmu diperpanjang dan tahun-tahun hidupmu akan ditambah. Maukah Bapak Ibu Saudara sekalian memiliki umur yang panjang dan tahun-tahun hidupmu yang ditambah? Mari belajar bersama bahwa kebahagiaan hidup di masa tua itu sama-sama mencari sebuah hikmat, dan hiduplah bijaksana dan memiliki sebuah mentalitas pemenang di dalam setiap aspek kehidupanmu, supaya hikmat itu tidak menjadi sia-sia, tetapi menjadi hikmat yang berkenan di hadapan Tuhan. Kebahagiaan hidup di masa tua juga kita alami dari hal-hal sederhana saja. Misalnya ulang tahun aja. Ulang tahun. Jika anak-anak menantu kita itu ingat akan hari ulang tahun kita, kita merasakan sebuah adanya kedamaian dalam kehidupan ini. Dan contoh lagi yang kedua adalah telepon saja, menanyakan sebuah kabar, gimana kabarnya, itu membuat hati orang tua itu merasa sebuah ungkapan rasa syukur, di mana hidupnya orang tua itu menjadi hidup yang bermakna bagi anak menantunya serta cucu. Ya, gitu loh. Umur yang diperpanjang dan tahun-tahun hidup yang ditambah, itu berarti ada sebuah kesempatan di dalam hidup untuk mencapai sebuah standar yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita, dan dan memiliki sebuah perspektif bahwa 70 sampai 80 tahun itu yuk sama-sama mengerjakan nilai kekekalan bagi kehidupan kita. Karena apa? Karena kita tidak tahu usia kita. Kita tidak tahu usia kita. Yang tahu hanyalah Tuhan Yesus. Kita harus memaksimalkan semua potensi, semua bakat, semua apapun yang kita miliki, kita lakukan yang terbaik bagi Tuhan. Karena dari sinilah kita dapat belajar bahwa hidup kita harus dipertanggungjawabkan di hari penghakiman yang terakhir. The day of the judgment is begin
The day of the judgment it's begin dari sekarang. Hari penghakiman dimulai dari sekarang. Start, begin. The day of the judgment is begin right now. Hari penghakiman itu sedang berlangsung sekarang. Karena apa? Dari sikap kita itu menentukan nilai kekekalan kita. Makanya kebahagiaan hidup di masa tua harus kita jaga-jaga. Harus kita jaga dengan baik supaya kamu bisa menciptakan suasana keluarga yang harmonis terhadap anak, menantu, serta cucu. Sehingga hidupmu itu bisa menikmati sebuah hidup yang bahagia. Kebahagiaan hidup di masa tua adalah kunci di mana anak, menantu, cucu itu bergandeng tangan menciptakan sebuah persatuan serta memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan, berjalan dengan kesatuan hati, bersinergi untuk mencapai sebuah nilai kekekalan. Karena nilai kekekalan itu tak terbatas harganya, tak terbatas nilainya. Makanya dalam hidup ini kita sama-sama berjuang untuk hidup sesuai dengan Tuhan kehendaki, sesuai yang Tuhan kehendaki dalam kehidupanmu. Belajarlah untuk memiliki hati yang bijaksana, supaya apa? Hidupmu itu menjadi dampak positif di dalam setiap aspek kehidupan kita, supaya hidupmu senantiasa berkenan di hadapan Tuhan. Yuk kembali baca lagi Amsal 9 ayat 10. Dan mengenal pribadinya yang kudus adalah pengertian, serta permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Mengenal yang kudus adalah pengertian. Berarti apa? Mengenal pribadinya yang maha kudus itu adalah sebuah pengertian bahwa hidup kita harus tetap berjalan di dalam setiap langkah kehidupan kita menuju sebuah kebahagiaan hidup di masa tua yang penuh dengan berkat, anugerah, serta cinta kasih yang Tuhan sudah limpahkan kepada kita sebagai anugerah berkatnya yang Tuhan berikan. Supaya apa? Hikmat itu tidak boleh disia-siakan. Orang-orang yang menghina hikmat akan menjadi orang fasik dan dia tidak takut akan Tuhan. Tetapi orang-orang yang berjuang, orang-orang yang mengalami sebuah perjumpaan di dalam hidupnya, dia akan memiliki satu intimacy with God, dan hikmat itu turun atas kehidupan mereka dan berjalan di dalam setiap aspek kehidupan mereka, dan hidup mereka menjadi hidup yang penuh dengan berkat, anugerah, serta berkat-berkat yang melimpah. Karena itu, yuk sama-sama di tahun-tahun ini, di tahun-tahun yang sukar ini, yuk sama-sama perjuangkan hidup kita untuk memperoleh hidup yang berkemenangan dan mempunyai mentalitas pemenang. Karena apa? Umurmu diperpanjang dan tahun-tahun hidupmu ditambah. Maukah Bapak Ibu Saudara sekalian memiliki umur yang diperpanjang serta tahun-tahun hidup yang ditambah? Mari kita renungkan bersama 1-2 menit ke depan, supaya hidupmu itu menjadi hidup yang mengalami satu transformasi dalam kehidupan ini untuk mengenal pribadinya yang kudus dan berkenan.
dari sikap hati yang bijaksana dan mempunyai akal budi yang berhikmat, supaya nama Tuhan senantiasa diberkati, dipermuliakan juga. Tuhan memberkati.